Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Faisal Azhari Supriyanto. Di kesempatan kali ini kita akan membahas materi baru, yaitu menggunakan teknologi informasi dalam menjalankan perdagangan elektronik atau e-commerce. Sebelum masuk materi yang pertama, lebih bagus kita mengerti dulu apa itu e-commerce. E-commerce atau electronic commerce adalah penggunaan jaringan komunikasi dan komputer untuk melaksanakan proses bisnis. Menurut Raymond McLeod, e-commerce transaksi bisnis dengan menggunakan akses jaringan, sistem berbasis komputer, atau web. E-commerce di luar batas perusahaan. Di sini kita akan membahas ada dua, yaitu B2C dan B2B. Sebenarnya ada beberapa materi, tidak cuma B2C dan B2B, tapi di kali ini kita hanya membahas cuma dua, yaitu B2C dan B2B. Untuk B2C sendiri adalah e-commerce bisnis ke konsumen. Maksudnya adalah mengacu pada transaksi-transaksi yang terjadi antara sebuah bisnis dan konsumen akhir produk. Yang berikutnya adalah e-commerce bisnis ke bisnis atau B2B. Mengacu pada transaksi antar bisnis di mana tidak ada pihak yang menjadi konsumen akhir. Berikutnya adalah manfaat yang diharapkan dari e-commerce. Perusahaan melaksanakan e-commerce untuk dapat mencapai perbaikan organisasi secara keseluruhan. Perbaikan-perbaikan ini diharapkan merupakan hasil dari manfaat utama. Manfaatnya yang pertama adalah perbaikan layanan pelanggan sebelum, selama, dan setelah penjualan. Manfaat yang kedua adalah perbaikan hubungan dengan pemasok dan komunikasi keuangan. Hubungan yang terakhir adalah peningkatan imbal balik ekonomis atas pemegang saham dan investasi pemilik. Kendala-kendala e-commerce. Kendala yang pertama adalah biaya yang tinggi. Kenapa biaya yang tinggi? Sebab e-commerce dijalankan dengan menggunakan sebuah sebuah soft file dan hard file seperti aplikasi dan komputer. Biasanya e-commerce menggunakan sebuah alat-alat tersebut dengan menyupport e-commerce yang seperti itu besar di Tokopedia dan Shopee, membuat perangkat lunak dan perangkat kerasnya memerlukan biaya yang mahal. Seperti itu. Yang kedua adalah kekhawatiran akan masalah keamanan. Kenapa khawatir dengan masalah keamanan? Karena kendala dari e-commerce adalah belum adanya undang-undang yang mengatur tentang e-commerce, yang membuat bisa saja keamanan dapat dihack, dapat oleh hacker, dan itu keamanannya sangat rawan sekali karena belum dinaungi sebuah undang-undang. Yang terakhir adalah piranti lunak yang belum mapan atau tersedia. Ini kendala untuk baru masuk ke dalam e-commerce, yaitu piranti lunak. Kalau bisa masuk piranti lunak, ya biasanya menggunakan piranti lunak yang murah atau yang kalah baik dengan piranti-piranti lunak yang sudah e-commerce, yang sudah besar. Berikutnya adalah intelijensi bisnis. Intelijensi bisnis itu adalah aktivitas pengumpulan informasi mengenai unsur-unsur di dalam lingkungan yang berinteraksi dalam perusahaan. Berikutnya adalah mesin pencari. Mesin pencari ini adalah misalkan kita ingin mencari informasi tersebut. Biasanya kan e-commerce adalah dibilang juga seperti mesin pencari. Urutannya adalah kita mencarinya dari website tersebut, dari komputer, kita mencari di Google. Google itu akan mengarahkan kita ke www atau www tersebut, dan www tersebut akan mencari informasi yang kita cari di Holiday Inn, Fiat, Best Western, dan situs lainnya di antara 4 tersebut, dan kemudian akan muncul di layar komputer kalian. Berikutnya ada sistem interorganisasional. Kita telah mengetahui bagaimana perusahaan dapat membuat hubungan elektronik dengan perusahaan lain untuk menciptakan suatu sistem interorganisasional atau IOS
sehingga semua perusahaan bekerja sama sebagai suatu unit berorganisasi, meraih manfaat yang tidak dapat diraih sendiri oleh setiap perusahaan, yang berpartisipasi disebut sekutu dagang, sekutu bisnis, atau aliansi bisnis. Berikutnya adalah manfaat IOS. Manfaat IOS yang pertama adalah efisiensi komparatif. Para sekutu dagang dapat memproduksi barang dan jasa dengan tingkat efisiensi yang lebih tinggi, dan selanjutnya memberikan barang dan jasa dengan biaya yang lebih rendah kepada pelanggannya. Hal ini memberikan kepada sekutu di dalam IOS keunggulan di harga di atas para pesaingnya. Kemudian ada kekuatan penawaran. Kemampuan sebuah perusahaan untuk menyelesaikan perselisihan dengan para pemasok dan pelanggannya demi keuntungan perusahaan. Kekuatan ini diambil dari 3 era. Di efisiensi komparatif dan kekuatan penawaran ini diambil dari 3 area, yaitu fitur-fitur yang unik, mengurangi biaya berhubungan dengan pendiam, dan meningkatkan biaya perpindahan. Berikutnya ada EDI, atau Electronic Data Interchange. EDI terdiri atas transmisi data langsung komputer ke komputer dalam suatu format struktur yang dibaca oleh mesin. Jalur komunikasi, rantai keras komunikasi, dan jasa pendukung untuk EDI pada umumnya diberikan oleh perusahaan telepon atau AT&T dan MCI dan lain-lain. Berikutnya ada extranet. Cara lain dalam membuat IOS. Cara ini mungkin dibaginya informasi berbasis komputer yang sensitif dengan perusahaan lain, menggunakan teknologi informasi yang pada umumnya dihubungkan dengan internet. Perusahaan yang menggunakan extranet melalui kolaborasi dengan pemasok-pemasok dan pelanggan-pelanggan besar yang telah dipercaya. Berikutnya ada sekutu-sekutu bisnis proaktif dan reaktif. Sponsor IOS pada umumnya mengambil pendekatan proaktif, merangsang minat akan IOS dan mendorong partisipasi di dalam jaringan. Para partisipan pada umumnya merespon dengan cara yang reaktif, menerima atau menolak penawaran sponsor untuk menerapkan IOS. Pengaruh penerapan. Pengaruh penerapan ini ada 4, yaitu tekanan kompetitif. Untuk tekanan kompetitif itu adalah ketika perusahaan berada dalam situasi yang buruk terhadap para pesaing, perusahaan akan menerapkan IOS dengan cara yang reaktif. Untuk kebutuhan internal, ketika perusahaan sadar bahwa IOS salah satu cara meningkatkan operasinya, maka perusahaan tersebut melakukan pendekatan dengan cara proaktif. Hubungan manajemen puncak. Ketika manfaat yang signifikan dari IOS akan mengambil bentuk yang tidak berwujud, hubungan manajemen puncak menjadi hal yang penting. Hubungan kekuasaan beberapa perusahaan memiliki kekuasaan yang besar, sehingga perusahaan tersebut dapat meminta para sekutu dagangnya mempergunakan IOS di tempat lain. Manfaat tidak langsung IOS ada ini: mengurangi kesalahan, menurunkan biaya, meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan kemampuan bersaing, perbaiki hubungan dengan sekutu dagang, memperbaiki layanan pelanggan. Berikutnya adalah strategi B2C untuk e-commerce. Strategi B2C yang pertama adalah produk-produk digital. Produk atau jasa tertentu yang dapat dikirim kepada pelanggan melalui internet. Program-program komputer dan peningkatan seperti anti lunak, antivirus sering dijual menggunakan web. Atau produk-produk fisik. Barang fisik dapat dikonsumsi oleh web. Sebagai gantinya harus dikirimkan ke pelanggan dengan jasa pos. Kemudian adalah penjualan maya versus campuran. Untuk penjualan maya sendiri adalah penjualan yang dilakukan oleh perusahaan yang tidak mengoperasikan tempat penjualan fisik. Artinya hanya menjual lewat website. Untuk penjualan campuran adalah perusahaan memiliki tempat penjualan secara fisik dan situs web di mana pelanggan dapat membeli produk. Untuk campuran ini dapat beli secara maya atau berjualan secara langsung di toko fisik biasanya. Ini adalah langkah e-commerce berikutnya. Pertama adalah perdagangan bergerak. Menggunakan telepon seluler ada asesmen digital pribadi untuk melakukan e-commerce nirkabel. Aplikasi awal e-commerce meliputi layanan berita, pembelian tiket bioskop, transaksi keuangan, dan perbankan. Berikutnya adalah nirkabel berkelas bisnis di suatu tempat. Hotspot internet nirkabel cukup memadai untuk menggunakan web umum maupun pribadi. Hotspot bisa diciptakan untuk menggunakan koneksi kabel dan kemudian dipasang melalui sebuah poin akses nirkabel. Komunikasi nirkabel yang terjemahan cukup memadai melalui penyedia jasa komunikasi yang sama dengan tiap saudara akan memungkinkan terjemahan komunikasi nirkabel berkelas tinggi yang hampir semua tempat.
Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.